Bang Satya Aldo Sengkuni Yaman, GP Ansor harus segera turun tangan seret Aldo si keturunan imigran yang sudah berani membawa nama Gus Dur untuk menyerang Polri dan Densus 88. Mereka semua pembohong. Yang ngomong Gus Dur almarhum. Ayo. Former President Abdurrahman Wahid sums up what many people here believe. Who knows that the order to do this, to do that, came from, within our own forces, not from the culprits, from the fundamentalist people. Udah ngomong dari dulu tentang bagaimana terorisme bisa jadi, pelakunya ya polisi sendiri, kata Gus Dur. Kata Gus Dur, bukan kata gue, kata Gus Dur. So you believe that the Bali bombers had no idea that there was a second bomb? Yeah, precisely. And who would you suggest planted the second bomb? Well, it looks like the police. The police? All the armed forces, I don't. Jadi yang bersangkutan ini sebelumnya diproses di LP Nusa Kambangan. Artinya dalam tanda kutip masuk kelompok yang masih merah. Mempercayai polisi itu jadi bahan ketawaan buat orang Indonesia. Ini yang ngomong media luar. Many Indonesians would find the idea of trusting the police laughable. It's long been regarded as one of the most corrupt and incompetent institutions in the country. That's Detachment 88, the police counter-terror unit, which receives a great deal of the international aid, including substantial assistance from Australia. Ya Allah, ini media barat loh ini. Bahkan media luar itu mengatakan bahwasannya kepolisian memang lembaga terkorup, institusi terkorup gitu. Dan Densus 88 itu, Detasemen Anti Teror 88 itu disebut loh di video ini tadi. Sudah menjadi hal yang biasa jika ada aksi terorisme ataupun ada penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 kepada terduga orang yang terlibat dalam jaringan terorisme. Maka gerombolan sampah negara Bani Kadrun akan sangat berisik menyerang Polri dan Densus 88 dengan narasi busuk yang menggiring opini publik supaya masyarakat tidak percaya dengan Polri, khususnya Densus 88, seperti yang dilakukan oleh si bangsat Aldo Sengkuni Yaman ini. Dari awal muncul berita tentang adanya bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung kemarin. Keturunan imigran Yaman ini sudah sangat sibuk membangun narasi yang intinya dia ingin menggiring persepsi masyarakat bahwa peristiwa tersebut tidak lain hanyalah skenario dari aparat kepolisian. Dia tidak peduli fakta yang ada bahwa pelaku memang mantan narapidana terorisme yang tidak bisa dibantah. Dia terus membangun narasi busuk supaya masyarakat percaya dengan bualannya. Urusan fakta adalah hal belakangan. Yang penting bagi dia harus terus membual, supaya paling tidak para budaknya yang sangat goblok yakni gerombolan Bani Kadrun tetap percaya dengan mereka dan tetap membenci Polri selama-lamanya. Tindakan busuk Sengkuni Yaman ini semakin membuat kita geram ketika dia membawa-bawa nama Gus Dur untuk menyerang Polri dan Densus 88 dengan potongan video wawancara Gus Dur yang dibalut dengan narasi berita berbahasa Inggris yang isinya sangat menjelekkan Polri dan juga Densus 88. Kita bisa melihat bagaimana girangnya Sengkuni Yaman ini menemukan video tersebut. Seolah-olah sang Sengkuni telah menemukan amunisi baru yang sangat ampuh untuk menjatuhkan nama Polri dan Densus yang selama ini sangat dia musuhi dan dia benci. Tetapi yang namanya orang goblok selamanya akan tetap terlihat goblok ketika kita mengetahui kebenarannya. Media yang memuat berita tersebut dengan potongan video Gus Dur yang mana oleh Aldo si keturunan imigran dianggap media besar dari barat. Tidak lain hanyalah channel receh asal Australia yang subscribernya tidak lebih dari 2000 subscriber. Dan potongan wawancara Gus Dur tersebut adalah wawancara Gus Dur dengan media Australia Deadline SBS yang bertepatan dengan 3 tahun peringatan bom Bali 2002, yaitu pada tahun 2005. Wawancara tersebut sangatlah panjang, yang pada intinya kita bisa mengatakan bahwa Gus Dur kala itu sangat muak dengan pemerintahan SBY, yang mana institusi-institusi penegak hukum termasuk Polri pada masa tersebut memang masih berada dalam kendali antek-antek Orde Baru. Dan Gus Dur berbicara itu konteksnya adalah berbicara Polri pada zaman pemerintahan SBY, bukan Polri pada zaman sekarang seperti yang dinarasikan oleh Aldo si WNI keturunan imigran, yang saat ini telah mendapat gelar sebagai Sengkuni Yaman. It's problem for us then. So Every bomb there until now. So what about It belongs to the government. Amrozi was involved in the lighter bomb. That's a problem always. But that doesn't mean that he is
not his involved. No. Jadi apa yang menjadi kecurigaan kami selama ini itu bukan tanpa alasan. Sudah terjadi dari zaman almarhum Gus Dur masih hidup. Nah itu pernyataan jelas. Bahkan media luar itu mengatakan bahwasannya kepolisian memang lembaga terkorup, institusi terkorup gitu. Dan Densus 88 itu, Detasemen Anti Teror 88 itu disebut loh di video ini tadi. It's long been regarded as one of the most corrupt and incompetent institutions in the country. That's Detachment 88, the police counter-terror unit which receives a great deal of the international aid, including substantial assistance from Australia. Kepolisian dikenal menjadi lembaga terkorup dan paling tidak kompeten. Mereka semua pembohong. Yang ngomong Gus Dur almarhum. Ayo. So you believe that the Bali bombers had no idea that there was a second bomb? Yeah, precisely. And who would you suggest planted the second bomb? Well, it looks like the police. The police? All the armed forces, I don't know. Ya, ini dengan informasi yang seperti ini, nah udahlah, kalian nilai sendiri deh. Ya, terus kalian mau minta kita untuk percaya gitu. Maaf, kita masih punya akal sehat. Masih punya akal sehat. Benarkah gerombolan kadrun masih punya akal sehat? Polri khususnya Densus 88 saja yang tugasnya tidak main-main mempertaruhkan nyawa untuk menjaga keselamatan nyawa bangsa Indonesia dari kejamnya kadrun yang salah kaprah memahami agama saja. Bisa-bisa ini fitnah habis-habisan, dituntut untuk dibubarkan hanya demi melindungi kadrun-kadrun dari penangkapan Densus 88. Akal sehat yang seperti apa yang sanggup menggunakan segala cara untuk menyerang institusi kepolisian hingga menarasikan potongan video lama Gus Dur yang konteksnya sama sekali berbeda zaman tentang apa yang beliau sampaikan. Video Gus Dur tersebut sesungguhnya sudah lama viral, yakni ketika terjadi bom gereja katedral di Makassar yang kondisinya sama. Video Gus Dur tersebut untuk menyerang Polri dan Densus 88. Dan itu pun sudah pernah ditanggapi sebagai berita misleading oleh putri Gus Dur, Ning Alisa Wahid, dan juga oleh Gus Yahya Stakuf yang dulu pernah menjadi juru bicara Gus Dur ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden. Video lawas yang sudah pernah ditanggapi oleh orang-orang terdekat Gus Dur, namun kini kembali diangkat oleh Aldo si WNI keturunan imigran untuk memprovokasi masyarakat supaya tidak percaya dengan kepolisian. Semakin menegaskan bahwa Aldo memang sangat pantas mendapat julukan Sengkuni Yaman. Sejarah memang akan selalu berulang. Jika dahulu Hastinapura ada Sengkuni yang membuat perang antar kesatria dan para pengikutnya, nampaknya sejarah tersebut akan kembali terulang di Indonesia. Provokasi-provokasi yang dilakukan Aldo si WNI keturunan imigran, narasi kebencian yang ia sebarkan terhadap institusi kepolisian, sudah sangat jelas menempatkan Aldo sebagai Sengkuni di Indonesia yang sangat berbahaya. Maka sangat ironi jika institusi penegak hukum seperti Polri terus membiarkan harga dirinya diinjak-injak hingga difitnah habis-habisan oleh seorang Aldo yang hanya warga keturunan imigran, namun sangat tidak tahu diri dan arogan kepada negeri yang selama ini ia tumpangi. Juga kepada GP Ansor dan Banser NU, haruskah tetap berdiam diri ketika Gus Dur, seorang ulama besar yang aktif menyuarakan keberagaman, keras dalam menghadapi kelompok-kelompok intoleran, justru dijadikan bahan oleh Sengkuni Yaman untuk menyerang Densus 88 yang tugasnya membersihkan kelompok radikal dan intoleran.